Handayani. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengandung arti seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan, membangkitkan semangat, dan menumbuhkan dorongan kerja dari belakang. Perkenalkan, nama saya Indarti SPD. Saya guru bimbingan konseling SDIT Almanar Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saat ini saya mahasiswa PBG dalam jabatan gelombang 3 Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 23980136009. Mari kita saksikan video uji kinerja saya layanan dasar bimbingan klasikal dengan tema Yuk Bijak dalam Bermedia Sosial, kelas 5 SDIT Almanar Pangkalan Bun, Senin 4 Maret 2024. Selamat menyaksikan. Rapi-rapi ya. Siap. Anak solih. Amin. Anak solihah. Amin. Ya. Silakan masuk dari Mbak Arida. Sudah masih semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, soleh dan solihah. Alhamdulillah di sini kita bertemu kembali dalam layanan bimbingan dan konseling seperti yang sudah kita berikan. Pada hari ini kita akan melaksanakan layanan dasar bimbingan klasikal. Temanya tentunya berbeda dengan yang sudah Ibu berikan. Nah, di sini kita akan belajar tentang ayo bijak dalam bermedia sosial. Kalau yang kemarin-kemarin ada bullying ya. Kalau sekarang kita temanya apa hari ini? Media sosial. Terima kasih. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar layanan bimbingan klasikal ini berjalan dengan lancar. Silakan Mas Alfi memimpin doanya. Mas Abai. Ada lagi Ibu akan menyampaikan temanya tadi apa? Bijak dalam bermedia
ini ada kesepakatan yang harus kalian jalani, yaitu tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan layanan hari ini diharapkan nanti dalam kalian menyampaikan usulan atau menyampaikan pendapat terlebih dahulu harus terus jika ada kepentingan untuk keluar dari kelas, mohon izin terlebih dahulu ya. Yang selanjutnya dengan tertib mengikuti layanan ini sampai selesai. Ya, sampai dan soleh ya. Sudah siap untuk menuju ke inti? Sudah siap ya? Nah, tapi sebelumnya kita terlebih dahulu melakukan SBI. Senyum dong. SBI. Tepuk semangat. 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 Jangan diajarkan tepuk satu. Ini tepuk dua. Ini ya, tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Ya. Oke, kita coba. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. 3 kali tepuk 5. Sudah Bang, 3 saja ya. Alhamdulillah tambah semangat ya. Baik, sudah siap untuk layanan intinya ya. Kita masuk kepada tahap inti. Jadi kalian pernah mendengar kata media sosial? Jadi media sosial itu adalah sebuah media online ya. Online itu ya kita kalau bilang sering dikatakan dunia maya. Ya, jadi sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan menggunakan partisipasi berbagai jejaring sosial. Coba jejaring sosial itu banyak sekali ya. Kita ketahui, ada yang tahu apa saja? Angkat tangan. Media sosial, Mbak Farin. WhatsApp. Ya. Mbak Twitter. Kalau kalian sering menggunakan itu? Iya. Makanya kita pelajari ya supaya kita itu bijak dalam menggunakan media sosial. Nah di sini jejaring sosial ini menggunakan virtual, tidak ada, tapi kita menggunakan dunia maya, ya, dunia maya ya. Nah, kita terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Biasanya nggak kenal, tapi kenalnya cuma di Facebook saja, kenalnya cuma di Twitter, padahal secara apa dunia nyata kita tidak mengenal. Apa ya? Itu media sosial. Selanjutnya, nah ini pasti udah mengenal nih. Tanda tunjuk. Yang ini apa? Sudah pernah menggunakan semuanya? Masyaallah. Yang ini sering bermain TikTok? Ini pasti kenal semuanya dan bahkan pernah kita kalau misalnya apa-apa di YouTube ya. Oke, selanjutnya. Jadi ciri-cirinya yaitu pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang. Tidak seperti kita menyampaikan ke Mas Yus enggak, karena ini biasanya kalau kita bermain Facebook itu kita menuliskan pesan bisa dibaca orang lain, bisa dibaca orang banyak seperti itu ya. Nah,
Nah, tentunya dalam bermedia sosial ini ada dampaknya. Yang pertama pasti dampak positif dan ada juga dampak negatif. Maka dari tadi Ibu bilang itu kita harus bijak dalam penggunaannya nih, harus menyeleksi mana yang bisa dipakai untuk kita, mana yang mengganggu kita, ya. Walaupun banyak berseliweran nih di akun-akun kita membuat akun Facebook, membuat akun Instagram, membuat akun-akun yang lain gitu. Tapi kalau itu sekiranya merugikan diri kita, berarti kita harus bijak, nggak boleh diambil, nggak boleh dilakukan. Seperti itu ya. Apalagi kalian sudah kelas 5 ini sudah bisa menentukan mana yang baik, mana tingkah laku yang karena bisa jadi dalam kita bermedia sosial, kalau kita nggak selektif, kalau kita nggak bijak, kita akan terjerumus ke situ. Ya, walaupun itu dunia maya, tapi kita akan terjerumus. Akhirnya sekolah kita jadi nggak karuan, belajarnya malas, inginnya main media sosial. Di sini ya. Yang kedua, yang pertama dampak positif media sosial memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, ya tentunya karena kita jangkauannya itu luas sekali mendunia. Yang kedua, memperluas jangkauan jarak dan waktu bukan masalah lagi. Kita mau berkomunikasi dengan orang di Jepang, nggak harus kita datang ke Jepang, melalui media sosial itu sudah jadi. Yang ketiga, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, tentunya yang positif. Kalian punya bakat, kalian punya hobi yang positif tentunya ya, diekspresikan lewat media sosial sekarang pun menjadi sebuah keuntungan. Yang pertama apa sih dampak negatifnya? Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Mbak Farin dengan Mbak Atiba sama-sama duduk dekat seperti itu. Tapi kalau sudah pegang gadget, HP, pikirannya yang satu sudah ke Surabaya, yang satu sudah ke Jakarta, ya kan? Itu ya. Yang kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Jelas ya, karena kita sibuk dengan dunia maya, dunia nyata pun terabaikan. Seharusnya kita bisa silaturahim ke tempatnya Mas Abe dengan datang ke rumah. Tapi gara-gara media sosial cukup dengan alah nggak harus datang lah, pakai restoran aja pakai ini. Ya, jadi kita jarang ketemu. Selanjutnya, nah ini Ibu kasih tips untuk supaya kita bijak dalam bermedia sosial. Ya, tadi bijak itu kita menggunakan dengan baik. Bijak itu kita menggunakan sesuai ukuran kita, jangan berlebihan gitu ya.
Yang pertama, yang paling terjadi pada fisik adalah kalau yang menggunakan Ini yang perlu kalian tahu dampak negatifnya ya. ada penurunannya bahaya. Antara tubuh seperti darah dan daya tersebut aku sampaikan. Perhatikan, tadi yang sudah disampaikan Ibu dalam video adalah dampak apa? Negatifnya. Jadi kalau kita sering-sering bermain media sosial itu kurang baik. Anak solih. Amin. Mana rapimu? Ini rapiku. Mana buktinya? Ini buktinya. Pada sesi ini kita akan memasuki sesi diskusi ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan sebuah LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Kita sepakati saja ya untuk kelompok yang pertama ini adalah kelompok 1. Yang ini adalah kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti setelah Ibu kasih LKPD-nya, boleh kalian musyawarahkan siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, pada bagi. Silakan dibahas dengan semuanya, dengan sebaik-baiknya ya. Baca dulu di kelompok 4, di kelompok 3. Sudah dikeluarkan nama tulisnya. Kalian baca dengan baik ya, didiskusikan sambil boleh silakan ada komentari, sama-sama kerjakan ya, sama-sama mengerjakan mana yang menurut kalian itu baik. Ayo bang, yang sebelah sini ya, di komentari temennya tuh sama-sama. Ingat ya, diskusi itu adalah kalian dari berbagai teman, boleh menyampaikan pendapatnya. Baca baik-baik. Sudah ya, kelompok berapa kelompok 4 sudah? Kelompok 4 sudah? Ayo. Kalau sudah, kita akan presentasikan maju ke depan sesuai dengan urutan kelompoknya ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Teman-teman yang lain boleh mengomentari ya. Teman-teman yang lain boleh mengomentari apa yang kurang jelas pada kelompok yang tampil, atau ada kata-kata yang nggak tahu boleh ditanyakan ya. Terus teman-teman yang lain juga boleh menambahi. Nah, di dalam presentasi nanti tolong dengarkan baik-baik, kita harus saling menghargai orang yang berbicara di depan ya. Bisa dimulai? Bisa dimengerti? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 2 dengan kelompok 3, anggota 1 kali, 2 kalian, 3 kali, 4 terus langsung kami ya. Karena juga merupakan masa kita informasi mudah dan cepat mereka di sahabat berasa yang menggunakan
menggunakan teknologi yang menggunakan sistem yang bisa diberikan. Satu, media sosial akan paling banyak menggunakan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Yang nyampe suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dengarkan kelompok 4. Saya di sini mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Farid, Farida, Gula, Wana, Fitri. Kita sebagai pengguna sosial media sudah seharusnya bisa memfilter informasi yang disajikan lewat sosial media dan bersikap bijak dalam menggunakan sosial media. Bagaimana cara kalian mengatur waktu antara belajar dan menggunakan sosial media? 1. Membuat jadwal belajar dan bermain medsos. 2. Membatasi waktu bermain medsos. 3. Bermain medsos tidak lewat dari waktu bermain yang ditentukan. 4. Menjauhkan gadget dari pandangan mata ketika waktu belajar. Masya Allah ya. Kelompok kami sepakat bahwa sebagai seorang pelajar, kewajiban utama adalah belajar. Jika pun harus bermain medsos, kita harus menggunakan dengan bijak. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, itu tadi yang sudah disusun oleh kelompok 4 ya. Cara kita mengatur antara waktu belajar dengan bermain media sosial. Ya, setuju nggak? Setuju dengan kelompok 4? Apa ada yang ditambahkan? Itu tadi ada mengatur, membuat jadwal ya. Terus menjauhkan apa tadi? Gadget dari pandangan mata, disimpan dulu mungkin gadgetnya ya. Kita fokus belajar. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, itu tadi presentasi yang sudah kalian paparkan di depan. Tentunya hasil dari olah kerja kelompok kalian ya. Yang mana dalam diskusi kelompok itu memang harus seperti itu. Ada yang menyampaikan pendapat, kita setujui, kita tulis. Dan tentunya di situ harus ada saling menghargai pendapat orang lain dan menerima pendapat orang lain. Namanya diskusi. Baik, salih dan salihah. Sekiranya itu layanan kita hari ini, kita simpulkan bersama-sama bahwa materi kita hari ini apa? Temanya bijak dalam bermedia sosial. Dari awal sampai akhir kita simpulkan, ya. Silakan ada yang mau memberikan kesimpulan bagaimana dalam kita bijak bermedia sosial. Angkat tangannya. Bagaimana cara kita bijak bermedia sosial? Disimpulkan. Ya, Pak Farid maju. Bagaimana cara kita bijak bermedia sosial? Caranya bagaimana? Gimana Pak Farid? Simpulan dari bijak kita bermedia sosial. Boleh apa enggak kita bermedia sosial? Boleh. Ada berlebihan dan kesedihan apalagi sampai ke jalan buaya. Terima kasih tepuk tangan Mbak Farid. Sudah disimpulkan Mbak Farid, bermedia sosial itu hak semua orang. Hak semua orang untuk mengakses media sosial. Tapi kita harus bijak mengatur media sosial dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita sebagai seorang pelajar yang tugas utamanya adalah belajar. Porsi waktu 24 jam jangan kita gunakan yang paling banyak ke media sosial, tetapi sebaliknya kita gunakan lebih banyak untuk belajar. Gitu ya. Pertemuan hari ini mudah-mudahan kelas 5 setelah mendapatkan layanan bimbingan klasikal dari Ibu, kalian bisa nantinya lebih bijak lagi dalam mengakses media sosial. Dan tentunya Ibu doakan semoga kalian sukses selalu. Amin Allahumma. Amin.
Sudah? Ya sudah, boleh dikumpulkan. Ketua baik, soleh dan soleha, alhamdulillah layanan dasar bimbingan klasikal hari ini kita sudah selesai. Ya. Tetapi sebelum kita tutup, ada yang perlu Ibu bagikan. Ibu ingin mengetahui kesan dan pesan kalian selama mengikuti layanan ini ya. Boleh nanti ditulis terus ditempel di layar ya. Tulis kesannya apa? Kita sudah belajar dari awal sampai akhir. Kita sudah melakukan kegiatan materi, mendengarkan materi, melihat video, dan berdiskusi serta mempresentasikan hasil diskusi. Kesimpulannya, soleh dan soleha semuanya, bahwa kita sebagai